Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil azim, amma ba'du. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia dimanapun kita berada, Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil azim, amma ba'du. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia rahmat nikmatnya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian ini, sehingga kita bisa menikmati satu kehidupan di dunia ini. Tentunya kehidupan yang sangat luar biasa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menikmati kehidupan dengan berbagai fasilitas yang ada, berbagai fasilitas yang bisa kita nikmati saat ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dalam keadaan baik dan insya Allah akan semakin baik. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi aku Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa sekalian sangat berbahagia, kehidupan kita di dunia tak terasa. Yang dulunya kita masih kecil, yang kita sering bermain kelereng, tapi kemudian kita tiba-tiba saat ini sudah kita tinggalkan permainan itu, dan kita sudah menginjak yaitu umur yang tidak sedikit. Kita sudah punya istri, bahkan kita punya anak, bahkan kita juga punya cucu. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia, tentunya mensikapi kehidupan ini kita itu harus lebih untuk serius lagi, karena seiring dengan waktu perjalanan kita di dunia ini, waktu itu akan terus bergulir. Tetapi kenyataannya manusia banyak yang meninggalkan kehidupan dunia ini. Berapapun dia punya harta, berapapun dia punya kekayaan, berapapun dia punya jabatan yang sangat luar biasa, tapi toh semuanya akan ditinggalkan di dunia ini. Masya Allah, subhanallah. Kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini mengambil bekal terbaik kita di dunia ini. Kita harus mampu untuk meraih bekal terbaik kita. Apa bekal terbaik kita, saudara sekalian? Itu amal soleh. Nanti bekal terbaik itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan wanita, bukan kekayaan, bukan kedudukan tahta dan sebagainya, bukan. Tetapi bekal terbaik itu amal soleh. Karena apa? Karena amal soleh ini yang akan mengantarkan nantinya kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita akan meraih sebuah kebahagiaan di sana, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekal terbaik ini harus kita raih, saudaraku, saat kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan, yaitu bagaimana agar kita itu bisa meraih bekal itu. Salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah. Nah, menjalankan ibadah inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan memberikan kita nilai pahala, saudaraku. Jangan dianggap Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah kewajiban ini kemudian menjadi beban bagi manusia, bagi kita. Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah cara agar nantinya kita itu dapat meraih sebuah kebahagiaan di akhirat kelak, yakni akan meraih sebuah nilai pahala. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah panduan agama dan sebuah kewajiban untuk menjalankan sebuah ketaatan. Oleh karena itu, janganlah kemudian
kita ini anggap sebagai suatu beban yang berat, tetapi ini sebagai sebuah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, kita senantiasa merindukan akan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Salah satu di antaranya adalah pada saat ini, ya, di bulan ini mungkin 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan tamu Allah Subhanahu wa taala, tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan nikmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan itu, hadirin sekalian, berlomba-lomba manusia untuk meraihnya. Bersabar dulu, berusaha untuk apa? Untuk senantiasa menghidupkan di bulan-bulan itu. Masya Allah, subhanallah, tamu agung Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah tamu istimewa, bulan yang istimewa, bulan umat Islam, bulan yang penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, bulan yang penuh dengan harapan kita sebagai umat. Apabila umat mengalami sebuah dosa besar, mengalami sebuah ini, tetapi ketika mereka mau untuk bertobat, mau untuk memohon ampunan di bulan itu, betul, insya Allah Allah akan mengampuninya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia. Nah, bagaimana agar kita ini senantiasa untuk senang menyambut di bulan itu? Tentunya sebuah kesadaran kita yang harus kita tanamkan, bahwasanya tamu itu masya Allah, ya, kita ibaratkan kita kedatangan tamu dari saudara kita dari jauh dari luar pulau, yang kemudian tidak pernah kita bertemu sejak kecil, tapi dia masih berhubungan dengan kita. Nah, apa yang kita lakukan ketika dia itu mau pulang? Masya Allah, tentunya penyambutan sangat luar biasa, ya, hati merasa senang, merasa bahagia, seperti itu. Mungkin nanti bisa bercerita, mungkin nanti juga bisa berbagi, ya, dengan harta, dengan kan semua dan sebagainya. Tapi ini di bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, tamu agung, maka kita harus lebih bersemangat, lebih mencintai, lebih merindukan. Rindu kita itu seperti tamu tadi, ya, yang akan datang, ya, seperti itu, menyenangkan. Jadi kita tuh punya harapan apa? Ya, harapan di bulan Ramadan ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebaikan yang Allah lipatkan gandakan dalam amal perbuatan manusia. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Maka seyogyanya kita senantiasa merindukan di bulan ini. Hati kita persiapkan dengan rasa cinta dan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap di bulan yang penuh dengan rahmat ini, penuh dengan maghfirah ini, penuh dengan nikmat ini, kemudian kita bisa mengamalkan, bisa menghidupkan di malam-malam itu, karena di bulan itu ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, artinya adalah di malam itu nilai pahala itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada cerita dari para sahabat, mereka 1000 bulan melakukan amal ibadah, tapi di malam bulan Ramadan itu, satu malam itu bisa meraih 1000 bulan. Masya Allah, subhanallah. Maka tentunya kita sangat berharap sekali di bulan Ramadan mendatang, semoga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita karunia, kenikmatan dan umur untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan nikmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di pagi hari yang cara ini, suasana yang kondisi ini, senantiasa mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya akan bisa untuk meraih kembali, yaitu di bulan Ramadan ini yang penuh dengan berkah ini.
Kita sebagai seorang hamba tentunya banyak kekhilafan, banyak kekurangan, banyak hal-hal yang mungkin saat ini bisa kita rasakan dari segi materi kita dan lain sebagainya. Tapi kita sampai kayak lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh semuanya itu akan diberi Allah Subhanahu wa taala kecukupan dalam kehidupan kita saat ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kita rezeki yang barokah, karunia nikmat yang barokah, sebuah kehidupan yang barokah, sehingga hidup kita akan tertata, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan senantiasa selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu siap untuk mendapatkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kontribusi kepada umat ini agar umat ini tersadarkan dengan cahaya Islam, agar umat ini akan bisa untuk mengamalkan ajaran Islam, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah inilah yang akan memberikan kita sebuah kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Walaupun saat ini kita hidup di dunia ini dengan kehidupan yang pas-pasan, tapi kehidupan kita yang saat ini kita terima adalah sebuah karunia yang luar biasa. Karena insya Allah dengan kehidupan kita ini kita lebih fokus untuk mendapatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita saling silaturahim, kita saling berkunjung, kita saling untuk menguatkan ukhuwah kita menjadi hamba-hamba Allah yang penuh cinta kasih, yang penuh persaudaraan, yang penuh dengan ukhuwah. Insya Allah hidup kita akan semakin berkah dan semakin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir yang bisa saya sampaikan adalah semoga ke depan kita menjadi hamba-hamba Allah senantiasa selalu bersemangat bersinergi di dalam kebaikan ini untuk meraih amal soleh kita. Kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anjala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya dan tidak menjadikan sebuah kebingungan. Hanya Al-Qur'an penuh hidup kita sekalian. Insya Allah hidup kita akan lebih berkah dan kita lebih mulia ya. Oleh karena itu di bulan Ramadan mendatang semoga kita semua ini selalu bisa untuk mengamalkan Al-Quran Karim, dan insya Allah ini akan menjadi sebuah keberkahan kita di dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.